salatun muhamalatun latisyali fakot dulu syai'in fakot arifuhu. Artinya kalian kita hari ini di bab kedua. Yang bab pertama itu artinya doa itu adalah ada syaratnya. Jadi jangan asal berdoa. Semua itu kan ada ilmunya. Di bab pertama terkait tamak ilmu akan sukses dia kafir, betul kan? Positifnya gitu. Tapi yang penting kan diridhoi nggak kafir kita. Lihat orang yang tamak, terutama kalau ilmu. Jangan tamak duit, nanti kacau. Nggak berkata hadis nggak perempuan ya. Intinya gitu. Kalau tamak itu pasti berhasil. Udah jadi dosen naik pangkat dilantik pasti itu. Betul. Mau kan? Tamak itu boleh kan? Boleh ya. Tapi kalau ilmu sendiri tamak itu kan? Enggak ridho. Ada aplikasinya loh. Yang kedua ini bab 2 ini terkait apa? Tadi ada dua nih. Jolim. Kita jangan jolim. Tahu lah toh. Jolim itu gini jolim ambil hak orang. Enggak semuanya itu jolim itu. Manusia sesoleh apapun, sedalam apapun, ya tetap mempunyai sifat jolim. Kenapa? Karena ada hawa nafsu, karena ada yang membisikkan. Betul kan? Langsung kita bahas di bab kedua ini, mukadimahnya tadi terkait masalah jolim. Itu asal kata dari bahasa Arab jolim itu ya. Zalim kalau bahasa Indonesia. Kita pahami itu. Apakah kita zalim? Apakah kita tamak? Semuanya ada positif juga. Ayo, zalim ada positifnya. Ada juga bikin ditabok orang diambil dia mana? Ya nggak bisa ya. Ada ikhtiar ya, untuk mengambil dia. Betul kan? Nah, jadi tetap semua kajian ada positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan perhatiannya kita masih diberi waktu, masih bisa diperjalankan untuk bertolak ini. Hadirin jemaah ibadah akhwat MA rahimahumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun tidak langsung semuanya rahimahumullah. Di pertemuan ini al-fakir yang bodoh ini ya kita coba bahas salatun muamalatun al-tisyari fakul syari fakul arifu buat terkait perkara-perkara satu sifat yang ada pada manusia yang sifat doa. Doa itu ada syaratnya, jangan asal berdoa, semua ada ilmunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kana bi ibadihi khabiran basyiran. Tabarakalladzi ja'ala bi alladzi muhibaha bi syirkon jamaah. Ikhwanina musalina min ikhwanan wa talibatan kullu dalika bilasyidna an ahad al-rahmi min anakum jami'an la tasawruna anani mahmud la yuhimu li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad rasama lana mata'an lima badina ba'dan yono. Artinya dengan tulus kami cintai semua rekan-rekan jemaah yang hadir, antum cintai sekalian baik ikhwan maupun akhwat, tetap antum cintai tanpa kecuali saya cintai, meskipun kalian semua tidak merasa saya cintai, kami aja cintai. Itu artinya tidaklah mengapa nggak dicintai, nggak apa yang jelek ini, apalagi itu dibuat. Karena Rasulullah memang memberikan contoh pada kita untuk saling mencintai. Qad rasyama lana matla'an bimaha batina badina badan. Ya.
badi badain walai syaitani du'anna nashhuru wujudullah subhanahu wa ta'ala alladhi mannahna amatahu min dawi syahir mujaadi wal amlahi iman kullun min dawillah hal katifati waladin laisya ladihim li'an. Pertama-tama dan bukan yang kedua lagi. Coba kita panjatkan selalu dalam hidup puji syukur kehadirat Allah karena melimpahkan rahmatnya, dikasih nafas, ya. Masih nggak sakit, walaupun sakit masih bisa jalan. Baik itu yang berambut keriting seperti Iwan kita maupun yang berambut lurus, ya. Baik yang berjenggot tebal maupun yang tidak berjenggot, semuanya dirahmati Allah. Itu artinya amal badu langsung aja banyak beberapa kalimat ini terkait kalimat kemarin. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda terkait kajian yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. La syai'a yumkinu an yunkira qada'an illa salatan. Illa salatan. Wala syai'a yumkinu ayyuhi sifatu al-umri ila tabata sahihun hadithi rawahul tirmidzi hadis sahih riwayat Tirmidzi. Tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa takdir. Tidak ada yang menolak ukuran takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah kualitas usia kecuali ketaatan. Taatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis tadi Anda mengingatkan kembali ya. Mau nggak diingetin? Gak apa-apa ya. Jangan digampangkan hadis tersebut, merubah takdir hanya dengan doa. Itu maksudnya. Karena takdir cuma hadis sudah deh. Taat doa, berubah takdir umur panjang. Nggak bisa begitu. Tadi kan disebut semua doa itu ada syarat dan ilmunya, iya kan? Ingat, jangan digampangin dosa juga nih. Seperti kebanyakan doa orang-orang awam. Kan begitu, wah, pokoknya kita banyak doa deh. Ya, rezeki datang, silaturahim, taat, umur panjang. Ada syarat ilmunya. Sudah jelas dari kajian bab 1 sebelumnya kan? Berdoa itu ada syarat dan ilmunya. Jangan digampangin. Itu gunanya taklim. Jangan-jangan justru dalam berdoa bukan jadi solusi loh. Kalau nggak ada syarat dan ilmunya, bukan menyelesaikan hidup atau menjadi ibadah, bahkan jadi dosa nanti. Disinilah penting yang berthalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi jangan merasa pintar sendirilah, seumpama, nggak di sini Pak. Cukup belajar sendiri aja deh di dunia medsos, Mbak Google, YouTube, udah lengkap semuanya tuh. Kan ada yang kayak gitu. Antum udah peka atau belum dunia di medsos? Itu banyak dajalnya loh. Hoak dimakan juga. Sudah peka atau memang masih paka, bahasanya gitu kan. Nah ya, spiritual antum itu harus tajam. Ketajamannya itu ada di namanya satu ilmu yang disebut dijauki. Namanya dijauki, ilmu rasa. Ilmu rasa nggak bisa dari Mbak Google, nggak bisa baca Quran, harus ada guru mursyid dan penerusnya secara nasab yang benar. Nggak bisa belajar sendiri bro, itu ilmunya. Karena perkara kepekaan itu terkait rasa ruhani. Nah kalau antum membaca sesuatu di dunia maya, kepekaan ruhaninya nggak ada, antum bisa dikadalin. Ada siasa politik, ada hoak. Nggak main itu, rasa itu, benar tidaknya. Jadi ilmu ruhani itu perlu asyahadah. Tadi kan syahadat tuh.
Apa artinya secara tarekat? Ikatan perjanjian. Kalau di ajaran tarekat apa namanya? Yang pernah tarekat nih, siapa yang pernah tarekat? Baiat. Apa namanya? Baiat, perjanjian. Antum semua sudah mengikat baiat. Karena terkait kaji supaya tajam kepekaan antum, makanya diajarin gimana cara melihat si nasibin di gambar. Belum peka sih. Gitu. Perlu baiat. Yang namanya ikatan perjanjian harus ada saksi wali. Apa? Saksi wali. Yaitu guru mursid. Kalau nggak mursid ada penerus. Kalau tidak wakil talqin ada penerus wakil talqin gitu. Nggak bisa sendiri. Yang jelas pentarbiyahnya jelas nasabnya. Jelas nasabnya. Dari mana dia belajar? Kemana dia belajar? Siapa di atasnya? Siapa gurunya? Bukan nasab jasadi, nasab guru. Ya. Ini dasarnya mana coba? Allah kan berfirman di Al-Fat ayat 18. Itu dasarnya tuh. Al-Fat ayat 18 baca deh. Kata Allah tuh gitu tuh cara cari ilmu. Laqad radhiyallahu anil mu'minin. Tahu 18 artinya? Spiritualnya belajar ke tauhid. 8 spiritual, 1 tauhid. Itu kata Allah. Dibaca. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Menang, tahu. Begini, Allah benar-benar meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad. Maka guru mursyid nasabnya harus kepada nasab Nabi Muhammad. Di bawah sebuah pohon. Tahu pohon? Sajaratul. Tarekat itu pohon. Sajaratul, harus belajar ke situ. Kalau perkara kepekaan ruhani, antum udah benar, dituntut sama Allah karunia-Nya, duduk di aula tempat zikir jawiyah. Ya, sajaratul. Coba kalau ngelihat, boleh di Bagodul ada itu. Pohon-pohon sajaratul itu enggak? Itu tarekat. Ada Qurannya enggak? Perintahnya untuk belajar kepekaan. Antum enggak apa dikadalin sama dunia dajjal medsos itu. Pasti tahu. Oh ini salah nih nasabnya. Ya. Oh ini benar nih. Jadi antum tidak akan baca memperbandingkan ini salah. Nah bagi seorang mursyid itu dengan doa menyelesaikan orang yang seperti itu. Banyak ulama kayak gitu. Karena tidak mendalami ruhani kepekaan dijauhi. Kepekaan dijauhi, beresin dulu kepala dengan tahara, abah.
Gitu caranya. Maka naik. Apa disebut? Fatwa hati. Berfatwalah kepada hati kamu. Hati nggak ngomong gimana mau berfatwa. Asbab jadinya. Asbabil pada manusia zaman sekarang. Filsafat, psikologi, itu semua. Kemana-mana? Enggak. Harus tetap belajar ruhani Quran. Betul? Ada guru. Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia telah meridhoi baiat. Diridhoi itu. Pas mendengar ngomong baiat, kaji sesat. Nanti Tuhannya gurunya. Enggak. Ada kan? Qurannya kan? Perhatiin di luar, pas ngomong baiat udah ekstrim katanya. Ini kan di-share nih kemana-mana nih. Ini udah keras ngomong kayak gitu. Di mana? Di Bai'ah Ar-Ridwan. Para sahabat yang ikut baiat pada waktu pertama itu jumlahnya 1.400 orang. 1.400. Dalam riwayat sahih ada seorang yang ikut bersama Rasulullah tetapi tidak ikut baiat. Nggak ikut dia. Kalau zaman sekarang mungkin berbaiatnya sama Mbah Google. Gitu. Karena udah yakin Mbah Google ada. Di YouTube ada. Yaitu yang bernama, silakan baca hadisnya. Jad bin Qais al-Ansyari. Nah, namanya itu. Kata Nabi, dia adalah seorang munafik. Apa? Munafik. Yang nggak ikut asyhadah. Antum masuk Islam kan berjanji dulu. Munafik. Lebih berbahaya dari kafir. Tuh, munafik. Betul kan? Kafir jelas, munafik gak jelas. Orang munafik itu kalau antum pengen tahu ya, biasanya di samping seorang muslim umumnya dekat dengan gurunya. Bisa saja istrinya, anaknya, atau kawan dekatnya. Nah ini sering keteter kita menasihati. Ini bahayanya. Banyak yang kalah. Nah ini antum yang jomblo-jomblo punya kawin, hati-hati dengan istri lo. Hati-hati dengan anak. Enggak mau dibayat, jangan-jangan. Jadi sebenarnya harus ditaklimi. Kalau enggak juga mempan ditalim, perlu ditalkini. Itu kata Abah Anom. Tahu nggak arti talkin? Nggak mempan juga talak. Itulah talak. Itu hukum talkin syariat. Kalau akidah tegas. Cuman kadang-kadang banyak yang nggak berani nih. Ya. Lah ini benar sama hadisnya sahih kok. Para sahabat yang melakukan baiat itu telah berjanji akan menepati semua janji yang telah mereka ucapkan walaupun akan berakibat mati. Mati pasti, tapi mati baik. Hal itu dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Ini matan hadisnya tidak ngurangin ya. Kita dalami perkara torekot. Pentingnya kita belajar torekot di keadaan modern dari kehidupan sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biyatu Rasulullah summa sirtu nahwa juli syajaratin samuratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabnal aqwal alam takudil bayiati. Qultu ya Rasulullah, ini akharatul bayati. Qala Rasulullah, hadda aidan lidallika ahadat al-bait maratan tahinatan fasa'altu Yazid bin Abu Ubaidan ahadu sanadu hada al-haditihi Salamatun bin al-Akhwali ya aba muslimin limada ahadata bai'at fi dallika yaumi fa'adzaba anta muta artinya aku telah melakukan baiat kepada Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu baiat kepada Nabi.
Syarat Islam. Ya. Kemudian aku berjanji di bawah bayangan pohon samura. Ketika orang-orang mulai sedikit, Nabi berkata, mulai bergeser, zaman habis, nggak mau mengandalkan baiat lagi, nggak perlu belajar dengan guru lagi. Wahai Ibnul Aqwa, tidakkah kamu ikut melakukan baiat? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku sudah melakukan baiat. Rasulullah berkata, baiat kembali, syahadat lagi, walaupun antum sudah Islam. Makanya antum sering syahadat, ulangi syahadat. Yang ini juga, maka aku melakukan baiat lagi kedua kalinya, terus 3 kali, 4 kali. Kata Yazid bin Abu Baid, salah seorang sanad hadis ini yang antum sampaikan tadi, ya. Bertanya kepada Salamah bin Aqwa, wahai Abu Muslim, itu panggilan Salamah, untuk apa kalian melakukan baiat pada hari itu? Dia menjawab, untuk mati. Anta muta, mati baik, mati ridho. Riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa syahih. Itu dasarnya baiat. Itu dasarnya syahadah. Itu dasarnya perlu guru mursyid. Itu dasarnya kalau ingin peka rasa pada diri antum. Allah menjanjikan balasan siapa yang mengikuti ajaran ini secara benar, berupa surga yang penuh kenikmatan kepada orang-orang yang ikut berbaiat. Hadis ini sahih. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Lan yadaba ahadun ila jahimi mimman bay'u tahta sajarahu tati as-samurati tilta." Artinya, tidak seorang pun akan masuk neraka dari orang-orang yang ikut baiat di bawah pohon samura itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dengan guru, dengan mursyid. Enggak sendiri langsung baca ilmu, bro. Jangan lupa tiap berdoa syahadat tentu. Jadi menurut Nabi, ketika Umar bin Khattab sahabat 4 mendengar bahwa para sahabat sering berdatangan mengunjungi pohon. Pohonnya waktu itu ada di Mekah. Oh, ini baiat di bawah pohon Sajaratin. Oh, pada berbondong-bondong untuk pergi ke sana. Sama mungkin sekarang ini kuburan Syekh Burhanuddin, bondong-bondong ke sana. Ya kan? Datang mengunjungi pohon itu untuk mengenang dan memperingati peristiwa Bi'ahar Ridwan, baiat tadi. Maka beliau memerintahkan waktu jadi khalifah Umar bin Khattab, tebang pohon itu, tebang. Makanya kalau kuburan asli para syekh mursyid itu banyak, nggak mau ditutupin, takut dikurafatkan. Umar memerintahkan agar tempat itu tidak dikeramatkan, tidak dipuja oleh orang-orang yang datang kemudian, hingga menjadi timbulnya syirik. Jadi hati-hati, ziarah kubur harus ada juga guru dan ilmunya. Iya kan? Perbuatan Umar tersebut adalah sebagai apa? Untuk kita, dari Nabi, sada'u dari apa itu? Menutup celah kesempatan agar kita tidak terjadi syirik di kemudian hari pada zaman Dajjalnet. Bener tuh. Sekarang zaman Dajjalnet. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa Dia mengetahui isi hati, kebulatan tekad kaum muslimin yang melakukan baiat itu, ditajamkan ruhaninya. Oleh karena itu Allah menanamkan dalam hati mereka ketenangan, kesabaran, ketaatan. Kadang bisa keras kalau melanggar aturan. Ini pentingnya. Keputusan Rasulullah menjanjikan pula kepada mereka kemenangan. Ini terjadi pada peristiwa Perang Khaybar. Silakan baca di sejarah Perang Khaybar, perkara baiat ini, yang terjadi dalam waktu yang dekat. Artinya dengan demikian ayat Al-Fat yang dibaca 18 tadi
Sesungguhnya termasuk ayat pembuka yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kalau kantum ingin tahu masa ke depan, kapan mati antum, baca ayat itu. Gawat tuh. Itu takin. Rezeki antum di mana? Dan ternyata setelah perang Khaibar walaupun sedikit menang. Begitu juga dalam tafsir Al-Jalalain. Oh, Jalalain. Tafsir siapa itu? Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Jalalain tuh untuk orang-orang yang mendalami perkara-perkara fikih dan sejarah tahu itu. Mufasir itu tahu. Isinya gini. Innallaha radiyallahu mu'minin idza ba'ayu alaikum fil hidayati tata syajarati. Wahi syajaratu syamurati. Fakana adadul lidin. Akadul biyati. Al-fulla salata min ayatina syamatin fa akhtara. Suma baya'u rasulullah. Ai yukatiluna Quraisyin katfan bikatifin walayah rubun kafan minal mauti fahuwa ya'lamu hadahullah allamu ma fi qulubihim ayyisudkihim wa iklasyahum summa yandilu alaihim al-syafa wa yukafiuhum alaihim bil nasrin wasyiki ayatihu ardi Khaibar ba'da'u audatihim minal hudaibati. Udah ya? Artinya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang yang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di Hudaibiyah, di bawah pohon, yaitu pohon Samura. Jumlah mereka menyatakan baiat itu 1.300 orang atau lebih sampai 1.400. Kemudian mereka berbaiat kepada Nabi, yaitu hendaknya mereka saling bahu-membahu melawan orang-orang Quraisy dan janganlah mereka lari karena takut mati. Maka dia mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati antum, yaitu kejujuran, kesetiaan, lalu menurunkan ketenangan atas mereka, memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, yaitu takluknya tanah Khaibar sesudah mereka kembali ke Hudaibiyah. Betul? Sejarah hadisnya jelas terkait ajaran baiat, perjanjian. Dalam hal ini Andung hanya menyampaikan, bukan nggak boleh antum semua khusus ini bermedsos, bukan begitu maksudnya. Ini khusus dalam memahami dunia ruhani. Dunia ruhani ini, ruhani agama, wajib ada guru mursyid. Apa? Wajib ada guru mursyid. Nasab nanya ke YouTube. Ngaco kan? Enggak begitu. Ya. Sebaiknya juga dunia syariat fikih enggak ke YouTube juga kalau berpeka gitu. Bukan enggak ke Google. Tidak bisa digampangin. Hanya cukup lihat medsos sudah tahu, langsung tidak. Dikasih tahu marah. Nah, juga masalah nasab, sejarah, banyaknya nasabnya nanti bisa berbahaya. Mudah-mudahan paham sampai sini. Jangan mudah tersinggung. Makanya disinilah ada istilah dunia torekot. Apa istilah dunia torekot? Ada yang tahu? Tahu nggak? Bagi yang belajar agama tanpa guru, gurunya jawab korin, setan. Jangan kaku lah. Ya, kaku banget anjing. Ya. Kayaknya perkataan ini keras. Tapi benar loh. Betul kan? Apalagi kalau antum paham dunia korinan, kodaman, setan kembaran manusia pada diri, sering kuat itu loh. Ya, makanya dalam berdoa supaya jangan tertolak doa antum, pahamin hadisnya ya. Mau nggak nih? Anggu tapi nggak mau dipahami kan kayak repot nih. Besok ada lagi kan.
kacau lagi nggak berkah, syarat rezeki ini. Ini hadis ini sahih loh. Haditsun hasanatun rawahu Tirmidzi yu'adlu wajah Ahmad. 3 loh perawi. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pakai bahasa asli ya. Belajar bahasa asli. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salataha asqasin lam tunkar salatahu. Imamun adilun waman sama hata aftara wa salatal maklumi rafa'ahullah bijilin akhul yawma qiyamati syatab tahullah abwabul sana'i qailatan ya jalalati inani sa'usaiduka hatta ba'da fattarain. Itu iya kan? Benar kan nih? Haditsun hasanatun rawahu Tirmidzi yu'adlu wajah Ahmad. Artinya gini, artinya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Enggak tertolak doanya nih. 3 orang. Percayalah. Mau enggak? Yang 3 orang ini. Mau. Pemimpin yang adil. Udah tahu dong. Baru diterangin. Nah. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Enggak wajib aja sunnah. Makanya kalau berdoa puasa sunnah. Ya. Dan doa orang yang terjalimi. Kan 3 tuh. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan dari hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, demi keagunganku sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Hadis hasan diriwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Penjelasan hadis ya. Asbabul wurud menerangkan, ini banyak yang nggak tahu ngerti nih yang 3 ini yang nggak tertolak doa itu. Hadis ini menjelaskan 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang berpuasa hingga berbuka. 3, orang yang terjalimi. Kalimat 3 orang yang doanya tidak tertolak ini menjelaskan faktor-faktor dari ciri-ciri orang yang doanya cepat terkabul, baik berdoa untuk diri sendiri maupun orang banyak. Faktor pengabulan doa disebabkan kebaikan yang melekat pada diri mereka atau karena ketundukan kepada Allah ketika berdoa. Karenanya para ulama hadis menjelaskan bahwa menyebutan bilangan 3 tadi hadis tadi tidak menunjukkan pembatasan jumlah, tetapi hanya keterangan di antara orang-orang yang doanya cepat terkabul. 3 tadi. Pertama, pemimpin yang adil. Halo, Iwan, pemimpin adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin adil. Ada adilnya. Presiden adil. Hah? Gubernur adil. Berat dulu. Pemimpin yang adil yang dimaksud tadi sini adalah penguasa, bisa para imam, bisa para wali, bisa para guru mursyid di satu wilayah yang mengurusi segala urusan manusia dan berlaku adil. Duduk. Mursyid harus adil. Kalau mursyid nggak adil, adol. Ya. Mentaati perintah Allah secara benar, sesungguhnya itulah para mursyidun. Pemimpin yang adil itu namanya mursyidun, atau guru mursyid, atau wakil takwin, atau para pentakwin. Itu dia. Bertanyalah kepada ahli zikir. Tentunya yang benar nasabnya, keguruannya sampai ke Rasulullah SAW. Paham sampai sini Ikhwan ya? Itu pemimpin yang adil. Makanya banyak salah kaprah. Pemimpin yang adil ke presiden. Bukan ke sana, mursyidun. Para guru mursyid pasti wejangannya meletakkan sebuah kebijaksanaan sesuai tempatnya. Itu adil. Menaruh pada tempatnya. Jadi penyebutan pemimpin yang adil didahulukan. Karena umum manfaat serta nilai kehadirannya berkaitan dengan kepentingan publik. Ya, hajat umat seluruh manusia. Kalau dalam skala kecil apa? Jawiyah,
jamaah. Skala kecil lagi, rumah tangga. Menurut Ibnu Matnur dalam kamus Lisan Arbab, silakan baca, adil sesuatu yang hawa nafsu tidak mempengaruhi untuk menjadi lalim, jolim, tidak menyimpang, itu adil dalam suatu keputusan. Adil merupakan keputusan dengan jalan yang benar dan memutuskan dengan benar. Lisanul Arbab bab 11 halaman 430 itu referensinya. Itu adil. Sedangkan menurut Sayyid Albi bin Abbas Al-Maliki yang namanya sifat adil adalah ia mematahkan duri orang-orang jolim dan pelaku kriminal. Patahkan. Ia menjadi sandaran kaum duafa dan orang-orang miskin, orang yang adil itu. Dengan kehadiran wali Imam Mursyid Umaro yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman, terjamin jiwa, harta dan namanya baik. Kedua, kita bahas orang yang berpuasa. Nah, di sini banyak salah kaprah nih. Kalimat orang yang berpuasa sampai ia berbuka itu meliputi orang berpuasa sunnah, bukan wajib. Wajib kan Ramadan. Orang kan nyandar ke wajib aja. Jadi antum kalau berdoa terdesak harus puasa. Tuh, makanya orang yang berdoa itu kadang-kala sedang berpuasa. Itu sunnah, bukan di bulan Ramadan saja. Artinya kalau antum ada permohonan sebaiknya jangan bernazar. Kenapa? Tandanya antum transaksional dalam berdoa, benar nggak? Masa berdoa transaksional sama Allah? Kalau berhasil saya nyumbang 1 juta kepada panti asuhan Tarusan. Ngapain kayak gitu? Nggak benar tuh. Transaksi pula dengan Allah. Namanya kalau di kajian makrifat nggak beradab. Tapi perintahnya sebaiknya berpuasa sunnah karena ada permohonan. Walau alam, insya Allah ini lebih baik amalnya. Itu nasihat andung ya. Jadi kalau antum mendesak puasa, apalagi ada guru mursyid, lebih mendekati makbul. Ya, nggak percaya sudahlah. Terkabulnya doa yang berpuasa disebabkan kuatnya unsur kedekatan diri kepada Allah, mengosongkan jiwa dari perkara mubah, godaan syahwat. Itu syarat ilmunya sudah ada dari puasa. Karena ibadah lapar menghasilkan kolaborasi yang kuat antara nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan hingga mereka terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang dalam kondisi itu insya Allah doa permohonannya benar dan makbul. Oleh karena itu orang yang berpuasa hendaklah memanfaatkan momen berpuasa untuk memperbanyak doa dengan penuh keikhlasan, ketundukan kepada Allah, dengan keyakinan terkabulkan doanya. Kalimat sampai ia berbuka, bahas, bukan di Ramadan aja, di puasa sunnah, menunjukkan masa terkabulnya doa tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Tetapi detik-detik waktu sepanjang berpuasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam merupakan waktu mustajab. Berdoalah selepas sholat, berdoalah selepas tilawah, berdoalah dalam munajatmu di dalam hari. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hayyu. Apa itu? Artinya malu. Di mana dia merasa malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya dalam berpuasa, berdoa kepada Allah, namun tidak dikabulkan. Karenanya Rasulullah dalam hadis sahih bersabda, Innallaha qadalun aja wajalla jakhalul min anja farda abdahu ilaihi yadaihi summa yarfuduhuma farqahini. Sesungguhnya Allah maha pemalu, maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ketiga, orang yang terjolimi. Ini poinnya dari isi kaji ini. Ini poinnya. Hati-hati orang yang terjolimi. Tidak ada hijab orang yang terjolimi dengan Allah. Omongannya makbul. Itu hadis. Celaka dia. Mati dia. Cerai dia. Hati-hati. Orang yang terjolimi kalau marah. Syaratnya
tidak boleh terucap. Tuh. Jadinya kalau terjaharkan, terdengar. Ini bener ini. Kita bahas ya. Orang yang terjolimi, kalimat dan doa orang yang terjolimi, menurut hadis ini merupakan peringatan keras, ancaman bagi pelaku yang jolim baik individu maupun kolektif. Sekarang kita pahami dulu kata-kata jolim ya. Kita pahami kata jolim. Harus tahu nih, kemarin apa? Tama. Sekarang jolim. Pengertian jolim, sebuah perkara yang ditempatkan pada tempat yang bukan semestinya, itu jolim. Kata ini digunakan untuk melambangkan sifat sadisnya nih ya, kejam, bengis, tidak berperkemahan manusia. Itu beratnya, ringannya. Orang Minang nih, gampang, ringannya nih ya, sikap jolim ini. Indak ba perasaan, indak ba malu. Duduk, jolim tuh, pedih mah. Nah, gini, jadi bahasa Arab kata jolim dalam ajaran Islam berarti dolim, dolim. Maknanya sebuah perkara, sesuatu yang kondisinya bukan selayaknya, tidak pantas. Orang yang melakukan perbuatan jolim dinamakan zalimin. Tadi doanya. Sedangkan secara etimologi kata jolim mengadopsi dari bahasa Arab. Begitu juga tamak diadopsi dari bahasa Arab. Toma, artinya kalau jolim itu dolama, maknanya kalam, gelap aja. Inyo sinan batu. Namun kata jolim dalam Quran menggunakan kata bakhyu, julum, artinya hak orang lain dilanggar. Ya, haknya dilanggar. Karenanya doa yang teraniaya, orang yang terjolimi tadi termasuk salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah. Tuh. Hati-hati karena dirinya tidak ada hijab. Jadi sakti dia kalau ngomong. Artinya orang terjolimi jangan sampai marah. Nah, bagi antum kalau terjolimi jangan marah. Kalau yang menjolimi anak, istri, orang tua, adik. Paham gak nih? Jadi kalau antum merasa terjolimi oleh siapapun, sebaiknya doim. Diamkan 3 hari kata Nabi. Jangan keluar. Walaupun gerempet. Kalau keluar jadi itu. Mau antum menganiaya anak, orang tua, istri. Hati-hati. Hati-hati. Banyak orang kena di situ nggak tahu tuh. Itu ilmunya. Nah. Dasarnya mana dong? Anu ngomong aja nih. Firman Allah loh. Nggak percaya. Ada yang tahu nggak? An-Nisa 148 baca. Itu dasarnya. An-Nisa. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatiin ya, ini sering salah tafsir nih. Perhatiin nih, tolong perhatiin. Allah tidak menyukai perkataan buruk. Jangan dulu bermain otak kita nih. Kita harus taktik dengan Quran. Yang diucapkan secara terus terang, terdengar kan? Iya kan? Terus terang. Oleh orang yang dijolimi. Betul kan? Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hijab itu ada, langsung makbul. Hadisnya, hati-hati kalam ad-du'a, orang yang terjolimi.
Nah, dalam hal ini kalau yang menjolimi antum itu umpamanya istri antum. Ayo. Gimana? Anak antum, mertua antum, orang tua antum. Kan berbahaya. Iya kan? Antum tidak bisa doain enggak? Di situ perintah doain, diam 3 hari. Nusyir, mendiamkan. Ada itu ajarannya, ada perintahnya. Itu doa supaya kita paham ilmunya. Karena dalam kondisi antum terjolimi nggak ada hijab dengan Allah. Artinya ucapan antum menjadi kalam doa makbul. Apapun yang kamu ucapkan di sini adalah letak taklim berdakwah, jelas ilmunya. Kan harus jelaskan ini. Kalau enggak kan sembarangan aja ngomong. Makanya bingung, kenapa teraniaya terus? Antum panggilannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana kriteria manusia yang terjolimi sesungguhnya sih dong? Kan harus tahu gimana sih secara Islam yang terjolimi itu. Jangan-jangan merasa terjolimi padahal antum yang terjolimi. Kriterianya gimana nih? Secara ajaran Islam nih. Sebagai berikut. Secara ajaran Islam ya. Bukan secara logika, bukan secara psikologi, bukan secara filsafat. Enggak laku dan itu. Secara ajaran Islam. Itu dikesampingkan dulu ya. Taruh di bawah bantal ya. Iwan-iwan filsafat, psikologi kalau ada, taruh bantal dulu ya. Ini ajaran Islam. Jangan campur aduk ya. Nah, betul? Nah, setuju nggak nih? Mau dicampur aduk atau nggak mau? Kriterianya gimana secara jalan? Kalimat jolim dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki sifat bengis, tidak berkemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan, kesengsaraan, kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan. Baik itu bersifat rohani maupun perasaan. Hati-hati. Maupun secara zahir dan banyak lagi pengertian dapat diambil sifat-sifat jolim tadi. Nah, yang namanya adil secara ajaran Islam tadi sudah dijelaskan, lebih menekankan kepada kodrat. Kodrat. Bukan genre, bukan kesamaan hak, gua capek, enggak, kodrat. Seumpama kaum hawa wanita itu kodratnya, anak kodratnya, suami kodratnya, istri kodratnya melayani, beriman kepada suaminya, itu yang didahulukan. Suami kodratnya memberi nafkah lahir batin kepada istrinya dan anaknya, itu kodratnya. Bukan kesamaan hak, jelas dalam hal ini akhwat salah kaji. Kalau kesamaan hak, salah kaji, marah-marah dong. Nggak paham juga, masih dipraktekin. Karenanya ada 3 kedurhakaan kepada selain Allah. Ada orang durhaka itu ada 3 selain Allah, nggak ke Allah aja. Allah bisa dikesampingkan ibadahnya kalau masih ini durhaka terhadap suaminya. 1, durhaka anak laki-laki pada ibunya. 2, durhaka seorang pejuang yang lari dari barisan perangnya. 3, kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Hadis. Tatkala Fatimah putri Nabi Adam SAW menangis karena kesusahan hidupnya, maka Nabi datang dan melihat keadaan Fatimah lalu menasihati. Apa kata Nabi? Kita belajar dari sini. Tidak cari menang. Antum belajar dari apa kata sunnah dalam kehidupan sekarang. Ida umarta martanatul qamhi bidawarani bil kadi atas tamaru martanatul qamhi bil dawarani bil qai ay. Nabil qamhi. Lakin lillah afalu dalika min ajlika hatta tathanal qamha bidai kawatut bakal jawaika li anna fil inaka qimatan lil ikadasi fi qimatan al iklasu yadulu ala qiyamatil taati. Wa fi qiyamati ta'atil ajrul la sabra. Yasuli hudalika sabru
subhanallahu martaban aliyatun finajar insan. Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika aku perintahkan penggilingan gandum berputar, niscaya gilingan gandum akan berputar terus meringankan beban menggiling gandum untuk bisa menggiling gandum. Kata Nabi, tapi aku tidak melakukannya. Kalau Nabi berdoa pasti makbul. Ini ke anaknya. Enggak dilakukannya. Nabi ngomong, giling tuh padi. Beras umpamanya. Putar tuh. Orang Quraisy gimana kemarinnya? Meminta ada sungai. Tapi Nabi tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya untuk wahai Aminah anakku, putriku. Tidak, kata Nabi. Agar kau menggiling gandum dengan tanganmu sendiri, memasak untuk suamimu sendiri. Sebab dalam kelelahan ada nilai pengabdian. Itu kata Nabi. Dalam nilai pengabdian menunjukkan nilai ketaatan. Dan dalam nilai ketaatan ada pahala kesabaran. Lalu kesabaran itu menjadi sababiyah tingginya derajat antum dari Allah. Kalau itu seorang hamba bisa melakukan yang lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, daripada suaminya. Gampang amalannya. Apakah perlu diumpamakan? Jangan tersinggung. Ini ajaran Nabi, bukan filsafat, bukan psikologi, bukan Google, bukan YouTube, bukan. Demi Allah ini benar. Justru aturan dari syariat Allah ini untuk kemuliaan kaum Hawa, bukan menjatuhkan, jangan dijidat, dosa. Bukan, untuk kemuliaan kaum Hawa. Jadi walaupun antum akhwat, khusus yang sudah bersuami, nggak kelaku ya jomblo ini nggak laku ini. Iya kan? Sedang masak, sedang ngaji, mau sholat sunat, kemudian dipanggil suaminya untuk kebutuhan hak nafkah batin, hukumnya wajib datang. Betul, wajib datang, enggak sunat, kecuali ada alasan ketetapan dari fikih syariat. Kalau itu nggak ada alasannya, haram hukumnya didekati. Ada hadisnya, haram, diamkan. Karena antum sama dengan makan babi. Nah ini fikih. Ini kan keras nih. Jadi tikot fikih itu banyak yang nggak tahu. Itu sering sial hidup antum. Sedangkan puasa sunat saja seorang istri wajib izin suaminya, hadis kan? Duh, semua manusia baik, pria maupun wanita, baik itu seorang soleh maupun tidak soleh, tetap akan memiliki potensi berbuat jolim. Tetap. Yang duduk tidak bisa buat jolim. Itu gunanya kita mendalami agama. Makanya jangan sok suci, jangan sok benar sendiri. Hal itu karena manusia memiliki hawa nafsu. Menurut Islam, jolim adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi haram itu bukan karena fisik makan babi saja. Ya. Kalau sudah nolak hak, tinggalkan. Sama dengan itu makan haram kalau antum maksa. Ingat, diharamkan. Maaf, hampir sama dengan makan babi. Dasar dalilnya dalam hadits qudsi, ya abdi fi hakikat laqad haramata ala nafsi zulma walaqad sanat bainakum fala amilin lidalika la ta'jalu badukum ba'dan. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan jolim atas diriku dan aku jadikan perbuatan haram di antara kalian haram menjadi haram. Oleh karena itu janganlah kalian berbuat jolim. Jauhi. Gimana? Ngeri ya?
Ya Rabbi inni jalantu nafsin fakfirli fakofarallah innahu huwal ghafurur rahim. Kalau orang udah kayak gitu, doanya tadi minta maaf pada suaminya. Kalau enggak antum kena hisab, rezeki antum akan lari. Buktiin aja kalau melawan dengan firman Allah. Karena antum sudah baiat asyhadah, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menjolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Enggak percaya? Baca Al-Qasas 16, itu dia ayatnya. Nusyid detailnya, maka jauhilah cara suaminya melakukannya. Nusyid detailnya, nusyid yaitu artinya penolakan hubungan nafkah batin antara suami dan istri. Itu kena pada suami, itu kena pada istri. Ini semuanya ada diatur di ajaran Islam. Berani melanggar baiatnya, dijamin sial seret rezeki kehidupan antum semua. Allah mengampuni kejoliman ini. Banyak maaf karena ini bersifat akidah, karena bersifat perjanjian, karena bersifat itikot tauhid. Terpaksa antum sampaikan apa adanya. Wabillahi hidayah. Banyak maaf sekali lagi, banyak maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam